Yang Ada nggak bikin nemu seperti saya itu? apa rada angel ya, kasus agak sulit itu long haulers COVID. Jadi gejala perpanjangan COVID. Pasien sudah sembuh, tapi gejalanya itu masih ngintil, masih ngikuti ya. Itu Apa satu, misalnya? ngos-ngosan. Padahal Ngos-ngosan dia ya. udah negatif. Padahal sudah negatif. Jadi Oh. dia untuk jalan 100 meter itu udah ngos-ngosan. Nah, itu yang paling banyak sih Ada itu. hubungannya dengan umur nggak itu? Anak Misalnya muda itu juga. terjadi pada usia tua, usia Enggak, lanjut. orang muda yang umur 30-an juga, Pak. Oh. Iki kok aku lemes terus ya, kayak gitu. Jadi itu vitamin B kompleksnya yang saya Itu karena apa tambah. itu? Nah itu, yang ya memang gejalanya seperti itu. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru. Dokter yang satu ini termasuk langka. Karena dia rela dan berani untuk mendatangi pasien-pasien COVID ya di rumahnya masing-masing dan dirawat langsung. Bahkan diantaranya ada yang sembuh negatif. Nah, siapa dokter kita kali ini? Kebetulan menjadi tamu TikTok saya pada kesempatan kali ini, Dr. Yotin Bayu Meryani. Ya, selamat pagi. Apa kabar, dokter? Kabar baik, alhamdulillah Pak Kurniawan. Ya, dokter, saya sempat baca di Jawa Post Radar Malang tentang yang dilakukan oleh Dr. Yotin ya, yaitu mendatangi pasien COVID ini di rumahnya masing-masing, melakukan perawatan home care ya. Iya. Dan ini menurut saya langka ya, karena tidak banyak dokter yang berani untuk melakukan seperti itu. Iya. Tapi Dr. Yotin ini berani. Kira-kira apa yang melatar belakangi Dr. Yotin ini untuk mengambil risiko seperti itu? Ya, terima kasih. Ya. Sebetulnya dari awal pandemi itu kita sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan itu diwanti-wanti ya. Jangan home care ya, nanti resiko penularan COVID itu kan tinggi dan kita masih belum tahu ini penyakitnya seperti apa. Siapa gitu. yang mewanti-wanti seperti itu? Dari dinas ya. Kalau saya, karena saya di klinik, waktu pertemuan jejaring itu saya di Puskesmas Pakis diwanti-wanti. Kalau misalkan terpaksa home visit harus betul-betul hati-hati. Sebetulnya dokter yang melakukan home visit itu juga enggak saya aja, pasti ada di luar sana, pasti ada ya. Ya mungkin karena diwanti-wanti itu jadi kita juga takut gitu ya. Saya juga awalnya takut. Awalnya ini kan aku masih nggak tahu ini sakit apa. Tapi Dr. Yotin ini memang punya sebelum pandemi, ya. Memang sering home visit ke pasien-pasien di rumah. Tapi nggak sebanyak waktu pandemi, karena waktu pandemi kan rumah sakit banyak yang penuh. Akhirnya pasien-pasien banyak yang butuh perawatan, tapi rumah sakit fasilitasnya nggak ada. Nah itu jadi ya karena kepaksa sih sebetulnya ya Pak ya. Nah itu terus kecentok sahabatnya mama saya, sahabat almarhum mama saya kena COVID. Waduh lah, itu saya beban mental. Iki mosok gak tak rambut gitu. Usianya berapa? Usia 60 ya. Terus 57, tidak bisa 60. dirawat di rumah sakit. Tidak bisa dirawat di rumah sakit. Orangnya takut diisolasi. Sedangkan psikis itu kan sangat berpengaruh di kesembuhan kan Pak. Ya, saya selalu sampaikan di pasien-pasien COVID itu yang utama itu harus happy. Ya, karena mindset kita itu pengaruh besar di COVID, di penyembuhan COVID itu. Yeah. Nah karena beliau takut, terus saya lihat ya oke lah lingkungannya untuk dia isolasi mandiri di rumah itu bisa gitu. Terus beliau saya sudah menyiapkan oksigen dok, tinggal dokter perawatan aja setiap hari dia bilang gitu. Oh ya sudah bismillah bisa ya saya gitu ya, itu mulai dari situ sama Anda ya. Iya, yang sahabatnya mama tadi itu ya. Seberapa parah dia pada saat itu? Itu saturasinya enggak sampai di bawah 90 sih, masih 92 93 tapi itu kan saya waktu itu masih
sedikit juga kan ilmunya dari COVID ini kan masih aduh iki apa jadi berarti pasien pertama ya itu pasien ya? pertama yang ya. Anda tangani untuk datang ke rumah ya? Ya, terus saya juga konsul senior saya juga kan gimana ya gitu sih. Punya komorbid nggak dia? Enggak, alhamdulillah enggak ada ya. alhamdulillah. Terus orangnya juga sering olahraga, jadi saya rasa yang sering olahraga ini lebih cepat pulihnya. Cepat pulih ya? Iya. Berapa kali didatangi dok? Sehari rata-rata 3 kali. Waktu itu saya belum punya asisten. Lama-lama pasiennya tambah banyak, akhirnya saya butuh asisten. Selama berapa hari pada saat itu merawat dia? 1 minggu. 1 minggu? Iya. Setiap hari datang? Tiap hari datang. Wah itu ngatur waktunya. Dan sehari 3 kali datangnya? Sehari 3 kali. Nah, dan waktu itu belum punya asisten. Karena asisten saya juga masih takut gitu kan. Jadi itu ya dari situ sih, dari beliau terus ada saudaranya yang sakit, lama-lama apa itu dari mulut ke mulut gitu ya. Nah itu terus saya bilang ke asisten saya, ini lah ya aku terus kayak gini ndak bisa, nanti juga capek. Ayo kamu berani nggak? Saya kasih tahu, wis yang penting kita pakai APD, saya bilang gitu. Yang penting masker ojo sampai dilepas, saya bilang gitu. Dan itu memang benar-benar dilaksanakan oleh Anda ya, SOP seperti itu ya, tidak pernah lepas ya, APD kemudian masker, gitu ya. Terus APD itu saya dan juga. Dan sejauh ini aman-aman saja dok? Alhamdulillah, iya, saya sampai divaksin. Padahal sudah berapa bulan ini? Dari awal bulan apa ya? COVID ini kan Maret Saya rasa 2020. Itu saya ngerawat beliau itu Juni insya Allah. Juni ya? Iya. Berarti Juni. Ya 6 bulan lebih lah ya. 6 bulan lebih, hampir 10 bulan ya, ya saya kira ya. Itu saya screening sendiri Pak, karena saya juga takut membawa virus ke keluarga, jadi saya screening mandiri. Gimana screening pakai rapid antibody awalnya, terus rapid antibody yang ambil darah setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu. 2 minggu sekali. Ya itu pasti deg-degan. Terus dari rumah sakit sendiri kan alhamdulillah mereka juga care sama tenaga kesehatan, di screening juga, antibody juga. Itu rasanya kalau nunggu hasil screening itu aduh mati, kok positif gimana gitu ya. Nah itu ketika sahabat mamanya Dr. Yontin itu dirawat sampai seminggu itu sembuh ya akhirnya? Alhamdulillah. Sembuh ya? Iya. Terus setelah itu banyak sekali pasien yang itu terus saudaranya datang sih enggak, mereka WA. Dok ini ada pasien ya gitu biasanya, terus mereka biasanya saya suruh kirim videonya dulu, kurang lebih video jadi pasien. Kalau misalnya mau minta jasanya Dr. Yontin, kirim video dulu. Saya suruh kirim video dulu 5 detik, saya lihat. Kalau pada saat yang dilihat apa? Yang dilihat itu kondisi pasiennya, ini seseknya seperti apa. Terus kan kalau COVID itu seseknya enggak ketoro itu loh Pak, enggak kelihatan, happy hipoksia itu. Nah itu ketahuannya waktu diukur pakai alat saturasi itu, alat oximeter. Nah jadi lewat video itu ya saya lihat kalau orangnya udah kelihatan menggos-menggos gitu, langsung saya suruh bawa ke rumah sakit. Jadi tidak semuanya Dr. Yonti mau nangani ya? Ya, jadi kalau saya merasa ini saya nggak sanggup ya pasti saya rujuk. Nah, karena pernah pasien dulu ya Pak ya, dulu itu mindset dulu waktu awal-awal pandemi. Mereka sering menyembunyikan gejala ini, ya. Karena takut dibawa ke rumah sakit. Betul, saya suruh kirim video nggak mau. Ini keluhannya cuma nggak mau makan. Nah, keluhannya nggak mau makan ya saya nomor 2 kan gitulah. Jadi saya nangani pasien yang gawat-gawat dulu. Begitu saya ke sana orangnya udah suwesek gitu loh. Lah ini kok nggak bilang dari tadi saya gitu. Jadi ya itu kalau alangkah baiknya kita ini harus jujur gitulah. Kalau sesek bilang sesek ya harus jujur dengan kondisinya. Jadi kita bisa memprioritaskan juga kan Pak. Pernah nggak nangani pasien yang menurut Anda paling berat kondisinya? Paling berat ya. Iya, pernah. Ya pasien itu yang enggak jujur itu tadi, Pak. Oh, pernah ya? Pernah, ya. Anda sempat datang ke rumahnya? Datang, saturasinya saya datang itu 65, Pak. Wah, itu. Umurnya berapa? Beliau punya riwayat diabetes, ada riwayat jantung. Terus umur saya rasa sudah 60-an, tetangga saya. Jadi bilangnya cuma enggak mau makan. Terus wah, ya udahlah. Di video itu enggak bisa ya dilihat ya. Enggak dikirim ya, enggak kirim video. Dia enggak mau kirim video. Ya saya rasa dia repot juga ya, lupa. Tapi kok mau datang ya Anda ya?
Karena tetangga itu ya? Tetangga ya, Nggak sama enak itu kalau nggak ada. pasien saya, Hah? bekas pasien saya. Oh. Jadi seharusnya dia ini kontrol rutin, tapi kok ya nggak kontrol rutin gitu loh. Terus suatu saat dia ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit kamarnya penuh. Lah itu baru sampai rumah saya lihat kondisinya, ini udah direpit belum? Diem semua. Lah ini udah direpit belum? Saya gitu baru. Ya sudah dok, hasilnya mana reaktif? Oh ya sudah ini kondisinya kurang baik. Saya bilang gitu. Waduh itu saya langsung ya kedandapan apa yang pesan oksigen, pesan apa obat, ya itu. Akhirnya ditangani sama iya, tapi malam enggak tertolong. Oh, enggak tertolong. Iya, soalnya saturasinya sudah segitu dan komorbidnya tinggi. Yang penting kalau cepat ditangani COVID itu bisa sembuh kok, Pak. Yang penting cepat ditangani. Jadi pengalaman Anda selama COVID itu cepat ditangani. Iya, jangan takut berobat gitu loh. Kan kadang pasien kok aku lek berobat diisolasi. Nah, kayak gitu kan kita pasti ada opsi-opsi lain gitu loh, Pak. Iya. Iya, khawatirnya kalau di rumah sakit itu kan di masyarakat stigmanya adalah khawatir kok gak COVID dianggap COVID. Iya gitu. Betul lah itu saya juga ini apa sih gitu kan. Terus sebetulnya enggak loh. Lah ya makanya tapi kan seperti itu ketakutannya. Belum betul. Lagi harus screeningnya ketat. Iya misalnya. Betul. Ya di rumah sakit lama loh ya. Iya kan demi keselamatan semua juga. Betul. Ya. Dari sejumlah pasiennya Dokter Yotin, kalau dihitung itu berapa ya kira-kira sampai sekarang ini sudah ditangani Dokter Yotin? Saya gak pernah ngitung sih, tapi mungkin puluhan ya, gak sampai ratusan karena saya sehari itu kan paling maksimal cuma bisa 5 orang kan. Oh, sehari itu 5? Iya, sehari maksimal itu. Sehari-hari Dokter Yotin ini punya tugas di rumah sakit ya? Di rumah sakit sama di klinik. Di rumah sakit sama klinik. Iya. Kalau rumah sakit dinasnya Dokter Yotin, kalau kliniknya Dokter Yotin sendiri iya. ya? Oh, betul. Klinik itu bisa rawat inap nggak di klinik? Klinik nggak bisa, ya? Itu klinik rawat jalan. Iya. Ya itu sehari 5. Iya. Menurut 5 tuh COVID semua? 5, ya kebanyakan iya Pak, dulu. Kebanyakan tapi COVID. Sekarang sudah turun jauh, ini paling sehari cuma 2. Cuma 3 dan itu kebanyakan kalau dulu kebanyakan karena mereka nggak dapat kamar dulu. Kalau sekarang karena mereka lebih nyaman dirawat di rumah gitu. Tapi sekiranya nggak bisa ya saya bilang langsung rumah sakit ya. Dari puluhan yang dirawat Dokter Yotin itu kira-kira yang sembuh sampai berapa persen? Oh. Yang sembuh atau meninggal sembuh itu kebanyakan alhamdulillah sembuh semua. Tapi yang pasti saya menghitung yang meninggal Pak. Yang meninggal ada 3. Ada 3 ya. Yang satu yang meninggal di depan saya. Oh, ada yang meninggal di depannya. Iya, yang terlambat itu kan saya nunggui itu. Iya. Nunggui. Terus saya tinggal mandi, sama ganti baju di rumah. Saya kembali lagi, itu udah ngumpul orang banyak untuk mendoakan gitu, waduh ya itu. Terus yang 2, saya rujuk ke rumah sakit. Nah itu cari rujukannya juga susah, minta ampun, akhirnya dapat di mana? Bangil. Dan gak tertolong. 2 ini kakak beradik. Ya. Itu masih muda sebetulnya. Nah itulah. Nah itu yang paling saya ingat sih. Dari 3 yang meninggal itu, kalau Dokter Yotin membuat satu analisa itu kira-kira kenapa ya? Faktor apa kira-kira? Sampai tidak tertolong itu? Iya. Yang pertama mindset, Pak. Jadi kita harus punya pikiran itu yang saya tekankan ke pasien betul-betul. Harus punya pikiran sembuh. Saya gitu. Jadi orang kalau kena COVID harus punya pikiran sembuh. Iya, betul. Jangan takut dulu betul. Gitu ya. Nomor 2, kudu manut. Manutnya ini misal gini. Jangan turun dari bed ya. Kalau BAK di kasur dulu ya, kalau BAB di kasur dulu. Kenapa ya kayak gitu. Soalnya pasien COVID itu begitu saturasinya turun, ngomong itu saturasinya turun. Tersengal-sengal. Betul. Makan saturasi turun, apalagi jalan. Berdiri aja saturasi turun. Jadi itu juga saya tekankan ke pasien. Kalau saya bilang boleh ke kamar mandi boleh, kalau enggak boleh ya enggak boleh. Ya. Terus keinginan untuk sembuh itu juga mereka harus makan. Jadi infus stok itu tidak membantu. Enak. Betul. Kan biasanya ya khas saya bisa COVID bayangkan. Kan nggak bisa merasakan, nggak bisa merasa, nggak bisa menghidup, nggak bisa menghidu. Menghirup. Jadi iya, membau. Nggak bisa membau. Jadi kan ya pasti sepo semua kan. Tapi kalau mau sembuh harus makan. Kenapa? Karena infus stok nggak membantu. Jadi
tubuh kita ini kita gak lapo-lapo gini aja butuh bensin ya, butuh Iya, makan. iya. Apalagi kita sakit kan otomatis bensin yang Tambah banyak dipakai lagi. ini butuh banyak lagi. Sementara orang sakit males makan. Harus makan, betul. Iya. Itu kenapa Pak saya subur, makan terus. Ya, preventif ya. Kayaknya tindakan katanya dokter preventif. Tirta berarti pokoknya mangan. Makan, iya betul. Ya penting Pak itu Pak. Iya. Heeh. Nah, berarti tiga hal itu ya Tiga hal itu. yang harus Yang terakhir diperhatikan minum ya. obat. Minum obat. Ya, cuman kan pasien yang biasa saya rawat pakai injeksi kan. Cuman kalau injeksi sudah enak, terus pasiennya sekiranya udah bisa minum obat kan saya switch ke obat minum gitu. Iya. Harus mau minum obat. Karena ada Pak pasien tua ya terutama ya, dicepaki obat, diminumnya enggak di depan kita, dibuang Pak. Loh. Ya itu kok Iya, iki iya. gak waras-waras gitu Iya, kan. iya. Ternyata Ternyata obatnya gak gak diminum diminum. obatnya. Ya betul. Itu Iya. kenapa pasien alangkah lebih baik kalau pasien terutama pasien tua ya. Karena minum obat COVID itu bisa sekali minum 20 itu bisa Pak. 20 tablet itu bisa. Wah, pasien COVID itu. Iya. Jadi Sekali minum kudu 20 telaten. tablet? Iya. Lah itu antivirusnya aja 8 biji. Lah vitaminnya 5 biji. Itu udah 13. Lah obat untuk yang lain-lain. Kayak Iya, gitu. iya. Jadi ya itu harus semangat sih. Ya, Semangat betul. sembuh ya. Nah, Dokter Yotin, bagaimana ya cara Anda melindungi diri itu selain menggunakan APD, Ya. masker, toh juga tenaga kesehatan yang di rumah sakit pun itu kan sudah pakai Banyak, APD, iya. sudah masker ya kena juga. Banyak yang terpapar. Sementara ya. Anda ini datangi pasien loh. Iya. Itu, Itu gimana ini? Anu, Pak. Kalau saya pelajari ya Pak ya, karena saya sendiri kan ya takut sampai saya tak belani Sebetulnya Anda screeningan takut diri ya terus. sebetulnya. Ya takut Pak. Datangi pasien COVID itu takut ya? Takut ya, bondo doa juga ya, bondo Iya, doa, iya. bondo vitamin, bondo aware. Nah saya pernah kelolosan ya pas pasien saya yang meninggal itu, yang tetangga saya. Jadi saya siapkan ini misal obat semprotnya ya Pak ya. Ini pasiennya. Dan saya deket ke pasiennya ini, saya sampaikan, Pak, Bapak semangat ya, harus bisa pakai ini. Dihirup, paham ya Pak ya, orangnya itu udah suwesek minta ampun. Jadi ini saya buka, terus saya pura-pura hirup. Paham ya Pak ya, orangnya kayak orang bingung, akhirnya masker itu saya lepas, hirup Pak. Ya, saya gitu. Itu tanpa sadar begitu? Tanpa sadar, dan saya kan rada panik Ya gitu ya. Allah, iya, Pak iya, bisa iya. ya, saya gitu. Sampai saya ini. Tapi nggak apa-apa ya Anda ya? Itu saya langsung screening setiap 3 hari. Itu biaya screening itu juga lumayan itu Pak. Screeningnya apa? Antigen atau apa? Rapid? Waktu Antibody itu atau rapid suami antigen? saya langsung saya suruh PCR. 3 hari sesudah saya kontak itu suami saya langsung saya suruh Hasilnya PCR. negatif. Hasilnya alhamdulillah Anda? negatif. Saya PCR juga ya alhamdulillah negatif ya. Jadi itu waduh Padahal secara ini Anda dekat sekali ya. deket berarti sekali itu ya. Cuman pasiennya pakai masker. Pasiennya saya kasih oksigen. Oksigennya oksigen yang masker itu sama saya kasih Ya, masker ya, yang ya. seperti ini. Oke, berarti Itu, cara wah. melindungi dirinya gimana? Vitaminnya apa dok kalau boleh tahu dok? Vitamin saya boleh tanya merek. Apanya? Macam-macam sih Vitamin saya. tablet Oh ya? iya, vitamin C, ya antioksidan gitu loh. Antioksidan. C, ya. D, E, saya Tapi minum vitamin. minum vitamin setiap hari itu enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, harus untuk saat ini. Enggak kelebihan itu Vitamin? apa gejala kelebihan vitamin itu Enggak. apa? Enggak ya? Kalau kelebihan juga akan diekskresikan, akan dikeluarkan juga. Meskipun tablet itu ya? Meskipun tablet. Oh, karena ada gini teman saya itu kebetulan takut. Minum vitamin. Iya, iya. Oh, Itu kan Jo. kimia itu. Oh gitu. enggak. Soalnya ya? satu tablet vitamin itu podo ambek kita makan berapa butir buah. Lalu makan buah tuh kelempokan ya. Iya benar. Nggak bisa. Benar. Untuk saat ini yang terbaik minum Vitamin vitamin. C ya? Saya lengkap ya. Apa? C, D, E itu zinc. Oh, itu kan zinc. ada yang Zinc multivitamin, gitu iya. Ah. Multivitamin yang satu itu langsung jadi satu. Kalau saya kondisi nggak fit, saya minum sehari 2 kali. Kalau saya kondisi fit, saya minum sehari sekali. Sehari sekali. Iya. Kondisi nggak fit itu misal apa? Misal saya habis dinas malam, atau saya habis kurang tidur. Nah itu saya minum sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Ya. Oh. Terus 3 makan. Jadi yang pertama Makan APD. berapa kali sehari dok? Sehari 3 kali. Wah. Alhamdulillah. Tapi saya suka nyemil. Iya. Itu. Ya, Sama jadi- kalau suka nyemil sama ya. ya. Pakai APD, minum vitamin, makan, sama mandi.
Sitik-sitik mandi, jadi habis kontak. Mandinya nggak harus air hangat ya? Enggak ya? Enggak sih, saya ya kalau malam air hangat. Cuman kalau habis ketemu pasien itu kan pasti sumuk, Pak. Kan saya masuk mobil AC saya matikan kan. Apalagi kalau pasiennya kondisinya maaf kurang baik gitu kan. Ya entah mungkin saya kena dropletnya apa gimana itu mobil enggak saya nyalakan AC gitu. Nah itu kan pasti sumuk sampai rumah harus langsung mandi. Oh seperti itu ya. Itu waktu rame-ramenya, waktu tinggi-tingginya kasus itu sehari bisa mandi 5 kali Pak. Keramas. Sehari 5 kali? Iya. Itu tinggi-tingginya maksudnya bisa nangani berapa pasien? Waktu kasusnya berapa pasien COVID? 6-7. Sehari itu 6 sampai 7 pasien? Iya. Berarti habis nangani mandi gitu ya? Biasanya kan rumahnya berdekatan kan saya ini paling cuman bisa Malang sama Pakis kan. Ya. Ya. Jadi terus ini ganti APD juga. Jadi begitu di mobil kan skoretnya ini saya ganti. Setiap satu pasien satu skoret gitu kan. Skoret itu apa? Gaun yang buat nutupi ke pasien itu. Iya, nah itu biasanya saya pakai buat pasien-pasien yang kondisinya kurang baik juga. Lah itu kan juga sumuk kan Pak. Jadi kirane saya sumuk banget ya saya mandi. Mau mandi di pom bensin ya, mandi di rumah ya, mandi di rumah sakit ya. Jadi sekiranya saya nggak nyaman deh saya mandi gitu. Dok, kembali yang tadi itu loh, Anda bilang bahwa sebetulnya di awal diwanti-wanti untuk tidak home visit. Iya betul. Terus Anda melakukan home visit, nggak ditegur Anda dok? Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya? Iya. Karena saya juga ya saya bilang sih, kebetulan yang di puskesmas juga teman saya kan, saya sering sharing juga ini karena di puskesmas sendiri juga kesulitan mereka sharing ke saya. Ini gimana lah, ini aku juga udah home visit tapi aku hati-hati kok, aku bilang gitu. Ya wes yang penting hati-hati ya, kita saling mendoakan ya kayak gitu-gitulah. Berapa orang asistennya sekarang? 2. Iya. Itu perawat ya? Perawat ya. Ya. Akhirnya mau itu dipaksa atau gimana? Ya saya kasih pengertian. Iki lek gak ono sing merawat, sopo sing merawat? Saya bilang gitu. Iki kan ya taruhannya nyawa. Lah ya, iya. Kemanusiaan. Karena memang menurut saya ini salah satu solusinya dok sebetulnya. Iya. Karena kan rumah sakit kan juga terbatas. Iya. Sementara masyarakat itu kan kalau aware dengan kesehatan maunya dirawat di rumah sakit. Iya. Tapi apa daya ranjangnya nggak bisa memenuhi kan. Ya akhirnya dirawat di rumah. Kan gitu. Lah ini dengan adanya yang dilakukan Dokter Yotin ini kan menjadi jawaban gitu. Saya yang kasihan kalau pasiennya rumahnya ndak bisa keakses mobil, Pak. Terus saturasinya turun. Wes itu pasti langsung saya suruh ke rumah sakit. Soalnya saya oksigen kan berat kan, Pak. Itu untuk ngangkat ke rumah itu kan ya sulit ya. Lah itu banyak ya cukup banyak lah yang saya maksudnya Pak ini saya ndak bisa karena kendala fasilitas saya bilang gitu. Yaitu mereka akhirnya mau sih ke rumah sakit. Iya. Pastikan dari puluhan pasien itu pasti ada lah ya mungkin yang menurut Dokter Yotin itu paling berkesan dari pasien-pasien itu ada nggak dari pasien yang ditangani itu yang Dokter Yotin itu terkesan dengan pasien ini gitu? Ya, yang pasti semua itu pasti berkesan untuk saya ya Pak ya. Lalu apa siapa kira-kira yang paling paling berkesan? Iya paling berkesan dari pasien-pasien. Apa ya? Ada nggak kira-kira? Oh ya, saya ini Pak, dengan COVID ini ya, saya itu bisa mengenal orang banyak gitu ya Pak ya. Yang saya jadi kayak apa ya, ngerti, walah uripiku kayak gini gitu. Ada Pak, ini bukan kesan yang baik, maksudnya ini kesan yang untuk pelajaran untuk saya. Ada Pak, yang orang tuanya sakit gitu, tapi anaknya kurang care kayak gitu. Tapi orang tuanya sakit COVID maksudnya? COVID, iya. Kurang care. Tapi kurang ada care-nya juga. Itu maksudnya gimana? Kayak ya udahlah ini dokter semua kayak gitu loh, urusan dokter semua. Lah kan orang tua namanya orang tua kan pasti pengen butuh, anaknya betul. Yang merawat. Tapi enggak sedikit juga yang care banget sama orang tuanya sampai ya Allah ini kok apik banget sih anak ini. Jadi kan kayak gitu bikin apa ya kita belajar dari situ ya. Banyak sih Pak. Dari home visit ini saya sampai walah urip itu ya namanya saya masih muda ya, masih belum masih ketemu muda. Banyak orang. Berapa tuh? Aku muda. Ngomong berapa saya masih kepala 3. Oh, masih maksudnya kepala 3. Saya kan masih belum ketemu orang banyak yang
yang gimana gitu ya. Tapi dengan ini kan saya ketemu orang banyak. Terus ya lihat pasien yang meninggal anak kecil kayak gitu kan. Oh, ya. Ya, saya lebih banyak belajar. Jadi dari merenung ya. puluhan pasien itu Dokter Yotin bisa mendapatkan satu pelajaran hidup ya. Iya, Ya, banyak Pak misalnya pelajaran hidupnya. Ada anak yang care dengan orang tuanya, ada anak yang kurang Nggak care dengan care, orang ya. tuanya. Terus anaknya masih kecil, orang tuanya sudah COVID, terus yang ngatur manajemen keuangannya kan ini juga obatnya kan mahal-mahal Pak. Yang Iya, obat iya. obat antivirusnya itu aja satu lembar 600.000. Iya, Itu iya, butuh iya. 4 lembar. Butuh Nah, empat kayak gitu lembar. saya menyampaikan ke pasien kalau di rumah sakit kan enak, minta tolong perawat, Iya, iya. tolong pasiennya motivasiin. Nah, kalau kayak seperti ini kan saya harus memotivasi langsung. Nah, itu kan belajar komunikasi itu juga kudu nepak-nepak Ya, gitu Pak. Ya betul, itu betul, sulit. betul. Ya. Itu saya sampai gini, Ya. wah pantesan ya untuk fakultas komunikasi. Saya itu gitu Pak. Iya, Iya, jadi dari sini tuh wis kesannya banyak wis. Ya, betul, Iya, betul. Ya, belajar komunikasinya dokter itu ya ketika berinteraksi dengan Betul. masyarakat. Iya, itu. heeh. Ya, Saya betul. sempat diusir, Pak. Oh. Sempat diusir. Padahal Anda diundang loh ya. Ya, saya di home visit pasien itu. Ah, ya, diundang Terus, kan? ya, yang meninggal itu. Nah, terus Terus yang ngusir siapa? salah satu keluarganya yang nggak terima. Terus Nggak terima karena kan, meninggal. iya, kan saya sampaikan, kok rame gini? Kalau rame gini saya nggak mau, aku bilang gitu. Terus udah nggak usah ke sini kayak gitu, marah, wis pergi yo gitu. Loh lah saya ini gak kesenengan ngeramut kayak gini nih, gak kesenengan saya gitu. Terus saya pulang ya, tapi kan itu oknum aja kan, salah satu aja, yang lain ya akhirnya ya minta maaf. Minta maaf. Iya. Ya. Kesan-kesannya ya kayak gitu, sampai saya pernah Pak, hampir kayak depresi ya karena saya kan mikiran saya itu kalau pasien saya ndak sembuh itu saya mikir lah kan kudune ya wes gitu loh maksud saya. Cek gak kepikiran waktu pasien COVID tingginya itu saya sampai ya itu terlalu mikir terlalu dalam ya, saya rasa kayak aku depresi dah, aku itu sampai gitu. Tapi itu kenapa Pak? Salah satunya kenapa saya olahraga. Buat maintenance endorfin saya, biar saya rasa biar saya nggak depresi. Itu sangat membantu olahraga itu. Jadi kalau ada pasien yang Anda tangani terus nggak sembuh, kepikiran saya. Kepikiran ya. Iya. Terus gini, pasien ini tak tinggal nanti takutnya ya, namanya orang tua ya. Kok nang kamar mandi dewe lah kayak gitu loh Pak. Saya itu takut. Terus kok pasien ini maem nggak ya lah kayak gitu. Kayak gitu hal-hal kecil-kecil gitu saya pikir seharusnya enggak boleh. Tapi seiring berjalannya waktu ya itu, seiring berjalannya kesan itu semakin banyak ya saya belajar. Cuman yang nemen ya waktu kasusnya tinggi-tingginya itu saya sampai aduh. Loh, emangnya sekarang sudah nggak setinggi yang Sekarang beberapa alhamdulillah waktu sudah lalu? turun sih kasusnya. Nah, di rumah sakit ada bed kosong itu kan berarti juga berarti sudah turun ya kasusnya. Oh, di rumah sakit sudah mulai ada bed kosong Alhamdulillah ya? ada bed kosong satu gitu kan ya wis. Oke lah, dulu rebutan ya Pak. Sampai Rebutan ya. dalam satu shift itu pasti ada yang pasien akhirnya pulang karena nggak dapat kamar gitu loh. Nah, pulang nggak dapat kamar itu satu shift. Ketika nggak ke rumah sakit itu kan sebetulnya ya agak paradok juga dong. Iya, betul. Paradoknya gini, jangan-jangan ya mudah-mudahan menurun ya. Tapi kan yang kita khawatirkan itu takut ke rumah sakit itu. Iya, betul. Nah, itu satu shift bisa Itu kan sampai yang 3 orang Pak yang Iya. pulang. Itu shift saya aja. Lah shift teman saya. Lah rumah sakit lain. Berarti kan yang enggak tertangani itu cukup banyak gitu loh. Iya, itu iya. ya lumayan. Dok, omong-omong soal obat, Iya. ini ketika Anda melakukan home visit ke rumah-rumah itu obat apa yang Anda yang punya, saya Dok? berikan? Iya. Fasilitas apa saja? Ya, fasilitas kesehatan apa saja? Iya. Saya dapat info katanya juga bisa langsung lab juga ya? Iya. Cepat katanya kalau Iya. periksa lab di tempatnya Dokter Ya Yotin. kan klinik saya enak kan, karyawan saya sendiri, saya Oh. tinggal nyuruh. Kalau di rumah sakit Makanya kan kok ada yang prosedurnya. ceritain Dokter Yotin ini kalau cek labnya cepat sekali gitu. Saya itu habis biaya kurir bla 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 cek itu loh. Nah itu Ya. 1 bulan itu pernah habis 1,5 kayaknya, 1,5 juta. juta untuk mengantarkan hasil lab itu ya? ngantar ya. Oh. Buat Jadi apa saja, Dok, ben yang cepet.
yang fasilitas yang Anda punyai untuk Ya. visit? Ya misal pasiennya nggak mau makan ya saya bisa NGT. NGT, tapi kebanyakan pasien-pasien home visit saya begitu dimotivasi, nanti kalau nggak mau makan saya pasang NGT loh, itu mereka langsung mau NGT makan. itu infus, NGT yang selang lewat hidung selang langsung lewat masuk hidung, lambung. ya. Oh, itu bisa Anda lakukan ya? Bisa, Sebelumnya. ya. Pasang NGT, infus, cek lab. Cek lab apa aja yang bisa Anda tangani? Cek Cek lab darah lengkap? hampir semua Hampir bisa. semua, ya. Rekam jantung yang nggak bisa. Rekam jantung. Karena rekam Terus jantung untuk sama ini torak? foto itu kan harus Harus ke rujuk. rumah sakit Iya. ya? PCR juga saya masih belum bisa. Rekam jantung Manggil. juga Rekam bisa jantung ya? nggak bisa kan, Bisa ada ya? alatnya. Harus ya. Alatnya stay di rumah sakit. Untuk obat-obatan dok, obat-obatan? Obat-obatan dari Berarti klinik saya. sebetulnya kalau COVID yang tingkat sedang gitu, home visit dari Dr. Yotin itu cukup ya sebetulnya ya? Ya bisa lah. Ya. Apalagi kalau pasiennya nggak butuh infus ya, sebetulnya pasiennya tinggal WA saya. Pasien saya yang WA saya itu, dok pagi ini tensi segini, nadi segini, saturasi segini gitu. Mereka alhamdulillah rutin lapor. Ya. Ya. Nah, tadi saya tanya tentang pasien-pasiennya Dr. Yotin. Ya, sekarang saya tanya tentang dari puluhan gejala COVID yang Anda tangani, dok. Ya. Kalau misalnya saya tanya ke Dr. Yotin, kira-kira apa ya kira-kira hasil analisisnya Dr. Yotin dari Kenapa kok menangani, bisa seperti itu dari ya? menangani pasien COVID yang puluhan, Ya. gitu ya. Belum lagi di rumah sakit ya. Betul, ya. Ya, itu kira-kira kalau digabung menangani pasien COVID di rumah sakit sama yang home visit, Ya. sama yang di klinik itu kira-kira polanya kayak apa sih sebetulnya? Polanya ya. Iya, penyakit Awalnya COVID ini. yang besar itu menurut saya klaster keluarga, Pak. Oh. Klaster keluarga. Kenapa? Ya, kita enggak tahu, mungkin ya mindset kita, oh iki putuku, oh iki anakku gak apa-apa, gak bawa virus ke aku, akhirnya kan nggak pakai masker. Itu kenapa setiap saya home visit, kan saya sebagai dokter umum ya, dokter keluarga gitu kan ya, semua saya edukasi. Jadi satu keluarga itu saya edukasi. Nanti kan kasihan mama kalau kalian nggak pakai masker kayak gitu. Mama sendiri si orang tua ini, entah mama entah papa ini saya juga kasih tahu kalau misalkan ada tamu, ada anak cucunya ke sini harus pakai masker. Misal mama atau papa nggak mau pakai masker, ya tamunya yang pakai masker kayak gitu. Tapi selama mereka biasanya saya rawat itu nggak boleh saya ini nanti nggak boleh dikunjungi kayak gitu. Jadi tidak boleh ada yang mengunjungi. Kalau misal ada keluarga ya sudah keluarga inti yang di dalam rumah itu aja. Jadi nggak kemana-mana gitu virusnya. Ya, jadi klaster keluarga. Klaster keluarga. Terus, yang paling tinggi. Gejala-gejalanya khas, yang paling khas menurut Anda apa, dok? Kebanyakan Ada nggak pasien, gejala-gejala yang baru gitu yang sebelumnya nggak ada, terus ini kok ada ya ternyata gejala COVID kayak begini? Gitu. Yang Ada nggak bikin nemu seperti saya rada angel ya, kasus agak sulit itu long haulers COVID. Jadi gejala perpanjangan COVID. Pasien sudah sembuh, tapi gejalanya itu masih ngintil, masih ngikuti ya. Itu Apa satu, misalnya? ngos-ngosan. Padahal dia udah negatif. Padahal sudah negatif. Jadi dia untuk jalan 100 meter itu udah ngos-ngosan. Nah, itu yang paling banyak sih. Ada itu. hubungannya dengan umur nggak itu? Anak Misalnya muda itu juga. terjadi pada usia tua, usia lanjut. Orang muda yang umur 30-an juga, Pak. Oh. Iki kok aku lemes terus ya kayak gitu. Jadi itu vitamin B kompleksnya yang saya Itu karena tambah. apa itu? Nah itu yang ya memang gejalanya seperti itu. Long haulers COVID kok bisa mereka nyerang kayak gitu, itu saya juga masih belum paham. Mungkin karena virusnya ini modelnya mengentalkan darah apa gimana. Terus ya harus hati-hati, yaitu masalah kekentalan darah itu ya. Habis COVID itu resiko kena serangan jantung atau stroke. Nah, itu Besar. karena iya, kan orang-orang banyak yang cek D-dimer itu. Lah itu untuk ngecek resikonya tinggi apa enggak kayak gitu. Jadi ya itu sih gejala-gejalanya. Kebanyakan yang datang ke saya itu karena nggak mau makan sih. Begitu nggak mau makan, ternyata saturasi diukur itu udah turun. Ya, dan memang itu terkait ya, dok ya. Iya, nah Terkait. setelah nggak mau makan, saya runtut lagi. Ini awalnya nggak mau makan kenapa? Panas, demam, batuk, minum obat ya dipikir sakit flu biasa, tapi ternyata ya. Iya. Jadi begitu demam, batuk, langsung berobat, langsung banyak makan, nah kayak gitu kalau menurut Iya. saya.
Rata-rata berapa hari dok pasien yang Anda tangani itu Yang saya rawat? mulai dari awal tangani sampai sembuh itu rata-rata berapa hari? 4 sampai 7 hari. 4 sampai 7 Iya. hari ya, tergantung keparahannya ya. Iya, Dan itu setiap hari datang ya dok ya? tiap hari saya. Tiap hari datang ya. Iya. Tapi Sampai- sekiranya orangnya sudah baik, misalnya wes ini oke pakai obat minum aja bisa, itu telemedicine pakai WA. Atau kalau misalkan pasien sekiranya sudah baik ya saya titipkan asisten saya karena saya menangani yang lain. Tapi selama saya bisa saya akan kunjungi. Soalnya ya itu Pak, saya mikir kalau iki waras gak ya kayak Iya, gitu. iya, iya, iya. Itu saya pakai mikir gitu Dan loh. sejauh ini hanya Malang sini aja, kota Pak. Malang aja. Iya. Oh. Kalau saya paling jauh pernah yang nangani Ombisit di mana? Dok? Krebet. Mana? Krebet. Krebet. Waktu ini belum jadi. Waktu apa? Flyover itu belum jadi Flyover itu loh. belum jadi, Iya. kadang. Flyover Muarto Kadang, ya. iya, ha. Itu belum jadi. Waduh. Itu muter mana boring itu. Boring, ya. Dan itu saya bawa oksigen. Bawa oksigen tabung besar. Hmm. Waduh itu Iya, iya. itu iya. kejauhan soalnya itu. Itu paling jauh ya, paling Krebet jauh. ya. Cuman Berarti karena- tidak melayani luar kota ya dok ya? Enggak. Enggak ya. Saya pernah nangani yang Pandaan. Hmm. Ya karena kenal sih awalnya kenal. Ya. Kalau nggak kenal saya biasanya enggak karena malas komunikasi Pak sebetulnya. Kalau udah kenal kan Ya, mereka tahu berarti saya sejauh ini hanya dari mulut ke mulut ya? dari Dok? mulut ke mulut ya. Tidak, Jadi kan tidak ada promo khusus gitu, iya enggak ya? enggak. Soalnya kan kalau belum kenal saya pikirnya saya ini judes ya kayak gitu-gitu lah. Soalnya kan nek ngomong Iya. langsung to the point gitu loh. Ah. Iya, kalau sudah kenal kan enak ya. Jadi dokternya gitu kan enak. Iya. Malas ini Pak, takutnya salah paham gitu Oh, loh. gitu. Iya, iya. Ya masalah Iya. komunikasi sih yang Betul, utama. betul. Iya. Omong-omong sudah berapa tahun bertugas menjadi dokter? 7 7 tahun 7 ya. Oh. Setelah lulus internship. Lulus langsung Lulus tugas langsung di kerja. rumah sakit. Iya. Oh, iya. Iya. Rencananya ambil spesialis apa dok? Ini saya lagi daftar magister K3. Mas Magister? Magister K3. K3. Ya. Apa itu dok? Keselamatan dan kesehatan. Selamatan dan Kesehatan. kesehatan. Di mana itu ada? Di UNER. UNER ya. Iya. Kenapa kok milih itu dok? Karena saya kebetulan di rumah sakit jadi kepala K3. Oh. Terus saya daftar spesialis tidak keterima. Daftar spesialis. Daftar spesialis apa? Anestesi Rencananya? waktu itu. Oh anestesi. Iya. Nggak keterima, terus ya alhamdulillah kok ya klinik ini semakin Oh nggak pilih besar. penyakit dalam dok? Spesialisnya? Iya, nggak tertarik. Udah tertarik. Iya. Anda nangani COVID loh dok? Lah ya itu Biasanya sebetulnya kan- ya. Iya. Iya. Ya sempat mikir tapi ya itu saya maunya ngatur waktu juga karena klinik saya juga tambah besar, Iya, iya. kesibukan juga tambah tinggi. Luar Nah, biasa, kalau ya. magister kan kuliahnya cuma seminggu 2 kali ya kayak gitu saya masih bisa ngatur waktu lah. Iya, iya. Kalau begitu kita sekolah spesialis itu saya takut nggak bisa ngatur waktunya. Iya. Ya memang kalau spesialis ada bahkan spesialis itu yang katanya nggak boleh praktek Nggak ya. boleh praktek, iya. Karena harus Heeh. fokus di situ. Iya, ya itu saya juga mikir ke depannya juga sih. Iya, iya, Iya. punya klinik itu ya. Iya. Keluarga juga. Iya. Ya, suami, anak-anak mendukung ya dengan upaya home visit datang ke rumah Iya. pasien COVID itu tidak Mendukung. masalah ya. Nggak masalah. Suami saya malah begitu saya masuk mobil tidur gitu. Cek gak mikir. Saya dengar katanya mobilnya dirancang khusus katanya. Oh, Mobilnya mobil saya kayak Yodi. ambulan, Pak. Oh, mobil Iya. kayak ambulan. Mobil kayak ya isinya kayak ambulan. Oh, apa aja isi dalam mobilnya? Wes apa aja ada. Oh. Jadi saya setiap ke pasien itu bawa 3 box. Heeh. Satu box itu toolbox kayak punya teknisi. Itu isinya surflow itu yang untuk nginfus pasien itu. Terus ya spet, alat cek gula itu. Terus yang satu isinya rekam medis, cairan infus kayak gitu. Terus yang satu isinya obat-obatan, cooling box. Iya, iya, Ya itu. iya. Jadi 3 itu Lengkap saya ya. bawa sendiri Dan ya. itu mobil pribadi juga sekaligus sebagai ambulan. Mobil ya? pribadi ya. Jadi kalau terjadi apa-apa bisa nolong pasien ya. Ya, iya, saya juga pernah itu. Jadi aduh ya apa ya, sungkan aku. Ya pokoknya pasien ini tak bawa gitulah, tak bawa pakai mobil ya. Pakai mobilnya Iya, Dokter Yodi. pakai mobil Pasien pribadi. COVID. Pasien COVID. Pasien COVID. Iya itu. Dibawa? Iya lah gimana? Nggak ada yang mau nganter. Tetangga. Nggak, ya ada pasien saya. Terus Oh. ya itu yang penting jendela semua dibuka. Oh, kalau ada pasien tidak boleh tertutup ya. Harus Iya, terbuka jangan, ya. iya. Dokter, nggak terasa ini kita ngomong setengah jam lebih ini. Iya.
Mungkin terakhir saya ingin tanya tentang ini, Dok. Pesan ya untuk masyarakat ini. Saya kira ini COVID ini kan tidak jelas ya sampai kapan ya. Sampai kapan. Sementara pemerintah menyebut ini sudah ada vaksin. Vaksin pun bermacam-macam. Ya, banyak sekali orang punya informasi yang ada informasi yang benar, ada informasi yang samar-samar terkait dengan vaksin ini. Nah, ini ada COVID, ini ada vaksin, kemudian ini juga jumlah yang kena ini juga bukannya malah berkurang, terus bertambah. Nah, ini sebagai dokter ini sarannya apa ini buat masyarakat, khususnya masyarakat awam, Dok? Yang utama sih saya berbicara masalah pencegahan ya. Kenapa sih kok yang utama itu pencegahan? Karena begitu kita kena itu repotnya minta ampun ya. Repotnya itu nggak cuma waktu kita sakit aja, terutama buat orang-orang yang masih muda ya. Itu kalau kalian bekerja di satu perusahaan dan perusahaan ini tidak membolehkan kalian bekerja selama kalian positif. Dan iya kalau kalian positifnya cuma 2 minggu. Nah kalau 1 bulan, 2 bulan. Sedangkan misalkan orang muda ini tulang punggung keluarga. Nah kayak gitu kan repot juga. Itu kenapa pencegahan itu paling penting ya. Belum lagi nanti stigma dari tetangga, stigma dari rekan kerja itu kan sulit ya. Jadi itu kenapa saya tekankan pencegahan itu yang paling baik. Pencegahan pakai apa? Lek pergi-pergi pakai masker. Ya kayak gitu. Terus yang kalau misal kita nggak pakai masker ya sudah jaga jarak. Misal kalau pas kita lari-lari itu Pak, ambil temen ya, namanya kita manusia kan pasti harus bersosialisasi ya. Terpaksa ketemu temen dulu gak apa-apa. Kalau misalnya kita nongkrong cari yang outdoor kayak gitu, terus ya misalnya jaga jarak kayak gitu. Terus selanjutnya jangan takut vaksin ya. Tapi kalau udah divaksin juga jangan mentang-mentang. Iya. Jadi kita masih bisa kena, cuman nanti gejalanya ini gak senemen lek kita gak divaksin gitu. Jadi kalau ada yang bilang, "Engkok mari divaksin ngantuan." Nah, ya panas, ngantuan, luwean. Enggak. Saya Pak habis divaksin langsung kerja bisa. Ya, habis divaksin lari-lari bisa. Ya, jadi lek saya rasa ngantuk ya mungkin ada beberapa. Laparan ya ada beberapa, tapi saya nggak divaksin pun saya ngantukan dan laparan. Jadi saya rasa itu oke lah ya, masih tidak apa-apa. Jadi itu ya yang harus upaya pencegahan itu penting ya. Iya, Pak. Nah, paling akhir ini saya ingin tanya tentang hobinya Dr. Yotin yang senang lari. Iya, suka. Saya suka Sudah lari. berapa lama lari? Menempuh dia? Lari itu saya paling jauh berapa kilo, Dok? Paling jauh rasanya 50 ya, yang ikut lomba itu 50. Sering ikut lomba? Sering. Buat memotivasi Pak. Motivasi. Soalnya lek gak ikut lomba gitu males. Males-malesan. Iya. Itu kenapa saya pertama suka olahraga ya. Dulu tuh berat saya sampai 85 Pak. Oh iya? 85, iya betul. Terus waktu koas itu kalau nggak salah. Terus saya masuk bangsal penyakit dalam sama bangsal saraf. Waduh ini kok akeh wong ngene. Dari situ saya mulai belajar lari. Lari pertama cuma 1 kilo, 500 meter kalau nggak salah. 500 meter lari terus jalan. Ya kayak gitu terus lama-lama ya terpacu kan Pak, ada aplikasi-aplikasi itu loh. Ya, kok yang pace berapa jarak? Ya, betul. Ya, betul. Kemarin wis sakmene, saiki mosok gak iso sakmene ya kayak gitu. Terus lari sudah, terus mulai apa kan belajar juga kan. Oh ternyata kalau lari itu nggak cuma lari tok, ternyata kalau angkat beban itu juga bisa membantu kinerja kita waktu lari. Akhirnya saya angkat beban kayak gitu. Berarti setiap hari ya lari ya? Angkat bebannya yang sekarang tiap hari. Kalau lari saya usahakan setiap hari. Setiap hari. Iya. Paling tidak berapa seminggu sekali? Seminggu lari, berapa kali? Pokoknya saya olahraga. Harus sih Pak, kecuali jaga malam. Kalau jaga malam saya off, nggak olahraga. Iya. Kalau mau jaga malam off ya. Kalau habis jaga malam, ya. Itu biasanya saya pakai buat rest, buat istirahat. Iya. Baik, Dr. Yotin. Terima kasih waktunya untuk bersedia ngobrol di TikToknya Radar Malang. Iya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini memotivasi bagi tenaga medis yang lain dan juga bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Amin. Baik pemirsa, demikian obrolan saya dengan Dr. Yotin Bayu Meriani. Anda sudah menyaksikan apa yang menjadi bahan obrolan kita pada kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di episode TikTok berikutnya.